Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya mahasiswa dari semester 5 Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan materi bertema tentang ukhuwah dalam Islam. Baik, ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah yang berarti saudara, sementara kata ukhuwah berarti persaudaraan. Artinya ukhuwah dalam Islam itu persaudaraan antara umat Islam, persaudaraan sesama umat Islam. Menurut Imam Hasan Al-Banna, ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah dalam Islam adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah yang mampu menyatukan hati umat secara keseluruhan, meskipun secara fisik mereka saling berjauhan, baik bahasa, etnis, suku, maupun kebangsaan mereka. Dengan demikian, antara sesama umat saling terikat menjadi perserikatan umat yang kokoh, yang artinya ukhuwah dalam Islam ini persaudaraan sesama umat Islam. Walaupun kita berbeda bahasa, walaupun kita jauh, warna kulit berbeda, tetapi ketika kita beragama Islam, artinya kita bersaudara. Peran ukhuwah dalam Islam ini sangatlah penting untuk terwujudnya umat yang utuh dan bersatu padu dalam kekompakan dan kebersamaan. Ketika umat Islam bersama atau kompak, maka Islam akan semakin kuat. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran juga ada ayat menjelaskan tentang ukhuwah dalam Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, yakni semuanya saudara seagama. Ketika kita beriman, ketika kita beragama Islam dan beriman, artinya kita itu saudara seagama. Sebagaimana banyak hadis Rasulullah menjelaskan, diantaranya al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuh, yang artinya orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Kemudian ada hadis yang lain juga, matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahril wal humma, yang artinya
perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh yang lain akan ikut sakit, turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertikaian, apalagi peperangan antara kaum mukmin merupakan bentuk kezaliman, aniaya, dan laksana sakitnya tubuh. Maka surat Al-Hujurat ayat 10 ini memberikan panduan mukmin lainnya agar berusaha untuk mendamaikan keduanya, agar tidak berselisih dan saling damai dan saling memaafkan. Faslihu baina akhwaikum, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Kemudian Allah juga memerintahkan untuk senantiasa bertakwa dalam segala urusan. Mendamaikan saudara termasuk implementasi takwa. Dan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kemudian ada dari tafsir yang lainnya, Said Qutb dari tafsir Fi Zalalil Quran menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 10 ini merupakan sentuhan atas kalbu orang-orang yang beriman supaya menghidupkan ikatan yang kuat di antara mereka, yakni ikatan yang menyatukan setelah mereka bercerai-berai, yang menautkan hati setelah bermusuhan, mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah sehingga mendapatkan rahmat-Nya. Implikasi dari persaudaraan ini adalah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim agar selalu bersama kokoh dalam ukhuwah Islamiyah ini. Kemudian ada sebuah kisah yang bersangkutan dengan ukhuwah Islamiyah ini, yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah ini. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia bercerita, ketika aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tampak Abu Bakar datang sambil mengangkat bagian pakaiannya hingga lututnya kelihatan. Melihat hal itu, Nabi berkomentar, "Temanmu ini Abu Bakar habis bertengkar." Tidak lama kemudian Abu Bakar pun datang, mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya antara diriku dan Umar bin Khattab terjadi suatu masalah kecil. Aku buru-buru memarahinya tadi, tetapi aku pun menyesalinya," kata Abu Bakar. "Karena itulah aku minta maaf kepadanya, namun ia menolak. Karena itu pula aku datang menemuimu untuk mengadukan masalah ini." Kemudian Rasulullah bersabda, "Allah Azza wa Jalla akan mengampunimu, hai Abu Bakar." Beliau mengatakannya hingga 3 kali. Sementara dari pihak lain, rupanya Umar juga menyesal karena tidak memaafkan Abu Bakar. Karena itulah ia mendatangi rumah Abu Bakar dan bertanya kepada keluarganya apakah Abu Bakar ada. Mereka menjawab bahwa Abu Bakar tidak ada. Maka Umar pun datang menemui Rasulullah dan memberi salam. Melihat kedatangannya, raut wajah Nabi berubah karena marah. Sampai-sampai Abu Bakar iba kalau beliau memarahi Umar. Abu Bakar pun berlutut dan memohon, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku yang telah berbuat zalim kepada Umar." Abu Bakar mengatakannya hingga 2 kali. Dalam kondisi demikian, beliau bersabda, "Allah Azza wa Jalla mengutusku kepada kalian, kemudian kalian mengatakan engkau Muhammad dusta." Namun Abu Bakar berkata, "Ya Muhammad benar, ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku?" Maksudnya tidak melukai hatinya Abu Bakar. Beliau mengatakannya hingga 2 kali. Maka setelah kejadian tersebut, maka Umar dan Abu Bakar pun saling memaafkan satu sama lainnya dan tidak saling menyakiti hati satu sama lain. Dari sini berarti sesama muslim itu tidak boleh
saling melukai hati muslim lainnya, harus langsung saling memaafkan. Apabila terjadi perselisihan, harus saling damai dan saling memaafkan, memperbaikinya dengan saling memaafkan. Pesan moral yang bisa diambil yaitu sesama muslim harus terus menjaga ukhuwah, persaudaraan. Menjaga persaudaraan sesama umat Islam dengan saling menyayangi sesama Islam, sesama umat muslim, dan saling tolong menolong, juga saling memaafkan, dan tidak boleh saling menyakiti sesama umat Islam. Kita itu harus bersatu padu agar terciptanya perdamaian. Dengan begitu, tali persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam ini akan semakin kokoh dan kuat. Persatuan ukhuwah Islam ini akan terjaga. Islam semakin kuat ketika umatnya bersatu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.